bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya pemirsa kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam program Pagi Seru. Ulas berita No Kaku-Kaku. Di awal Desember, ya, bukan awal banget ya, tapi ini di pekan ya gitu. Di hari Selasa ini pemirsa 10 Desember 2024 tentunya masih dalam cuaca yang hujan ya. Semoga pemirsa selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Meskipun hujan-hujan tapi aktivitasnya dapat berjalan lancar. Nah, maka dari itu ya kita juga sudah menyiapkan nih berita-berita ter-up-to-date dan juga teraktual yang akan kita ulas di Pagi Seru No Kaku-Kaku. Salah satunya pemirsa, setelah November lalu kita melaksanakan Pilkada serentak, akhirnya di bulan Desember ini KPU sudah menetapkan ya beberapa pemenang dalam Pilgub, kemudian juga pemilihan wali kota ataupun pemilihan bupati di tiap-tiap wilayah kota di Indonesia. Salah satunya ini ada di pemilihan Gubernur Banten. Komisi Pemilihan Umum KPU Banten secara resmi ini ya telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemilihan Gubernur Banten 2024. Dari dua pasangan calon ya, ini pasangan nomor urut 2 Andra Soni dan juga Dimyati Natakusuma unggul pemirsa dengan meraih suara 55,88%. Nah, pasangan Andra Soni dan juga Dimyati ini mengalahkan pasangan nomor urut 1 nih, yaitu Airin Rahmidiani dan juga Ade Sumardi yang memperoleh suara 44,12%. Nah, ini juga disambut bahagia oleh para tim pemenangan dari Andra Soni dan Dimyati. Tak terkecuali nih ya oleh ketua tim pemenangannya yaitu Raffi Ahmad yang menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Dan ini katanya merupakan kemenangan Banten, kerja keras dari seluruh pihak yang turut membantu. Kemudian juga ada ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Raffi Ahmad kepada Prabowo Subianto, kemudian juga Sufmi Dasko, Ahmad serta Pak Andra Soni yang telah mempercayakan ya gitu kan Raffi Ahmad menjadi tim pemenangan dari Andra Soni dan juga Dimyati. Nah, sebelumnya kan ini juga sempat ramai ya terkait bahwa tim pemenangan dari Airin dan juga Ade ini akan menindaklanjuti nih adanya kecurangan yang terjadi selama pilkada dan akan sedang mengumpulkan bukti ya untuk mengajukannya di Mahkamah Konstitusi. Namun ya ini kita belum bisa melihat lagi gerak-geriknya karena kan kemarin ketika disampaikan apapun apakah akan dilanjutkan atau tidak gitu terkait dengan pelaporan ini diserahkan kepada Ibu Airin dan juga Pak Ade Sumardi. Nah, namun ya ini juga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi ini mengucapkan selamat kepada pasangan 02 yaitu Andra Soni dan juga Dimyati yang ya ini dinobatkan sebagai pemenang dalam Pilkada Banten. Nah, ini bahkan ya pemirsa, Airin ini dalam keterangan video di Instagramnya, di akun sosial medianya, ini mengatakan bahwa pihaknya bersyukur dinamika dan proses pilkada telah dilalui dengan segenap perjuangan dan juga kebersamaan. Tak lupa, ini juga Airin dan Ade Sumardi mengucapkan terima kasih kepada para relawan yang turut serta membantu perjuangan keduanya nih ya dalam melenggang di Pilkada Banten. Nah, ini kalau kita lihat ya memang dalam setiap pemilihan kemudian dalam sebuah kontestasi lah ya seperti itu pemirsa.
pasti ada yang menang, ada juga yang kalah gitu kan. Ada yang memang unggul, ada yang belum unggul lah, seperti itu. Tapi kita tahu bahwa segala konsekuensinya perlu dihadapi. Konsekuensi menang, konsekuensi kalah, seperti itu. Nah, bagi yang memang memenangkan pemilihan Gubernur Banten, yaitu pasangan Andra Soni dan juga Dimyati, kita harapkan ya segala janji-janji kampanyenya dapat direalisasikan. Dan tentunya kita juga berharap bahwa pasangan dari Airin Rahmidiani dan juga Ade Sumardi ini juga diberikan kelapangan dada. Dan tentunya ya siapapun yang memang punya mimpi untuk membuat Banten lebih maju lagi, harusnya ini tidak melihat siapa pemimpinnya atau siapa yang menjadi partnernya. Aku sih berharap ya bahwa semua nih ya, semua masyarakat Banten ini bisa gotong royong, kita bersama-sama mengambil sisi positif dari hal apapun untuk mewujudkan Banten lebih baik lagi. Wah, kita juga akan nantikan ya ini bagaimana nih Banten dipimpin oleh Andra Soni dan juga Dimyati 5 tahun ke depan. Nah, selanjutnya pemirsa, ini masih bahas tentang pilkada juga, tapi bukan di Banten. Ini dekat dengan Banten, yaitu di Jakarta. Ya, kita tahu ya bahwa Pilgub Jakarta juga ini menuai sorotan dari berbagai pihak. Banyak sekali media-media juga yang memberitakan terkait berjalannya pilkada di Jakarta. Nah, sama halnya seperti di Banten, KPU-nya telah menyampaikan dan juga telah mengumumkan ya rekapitulasi suaranya. Di Jakarta pun sama. Nah, Pramono dan juga Rano ini akhirnya memang menang di pemilihan Gubernur Jakarta. Nah, rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum KPU ini menyatakan bahwa pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024 ini unggul dibanding dua pasangan calon lainnya. Nah, total yang diraih oleh Rano Karno dan juga Pramono ya ini adalah 50,7%. Nah, ini juga banyak sekali ucapan selamat. Salah satunya juga ini direspon positif oleh berbagai pihak, yaitu Pak Ganjar Pranowo yang secara terbuka nih menyampaikan selamat kepada pasangan yang memang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Kemudian juga ada ucapan selamat yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok nih ya, yang akhirnya memang ini bersyukur bahwa Mas Pram katanya dan juga Bang Rano ini menang satu putaran sesuai dengan harapan. Nah, ini juga disampaikan juga, tak lupa ada Anies Baswedan yang mengucapkan selamat juga ya kepada Pramono dan juga Rano Karno yang akhirnya memang menang dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Namun ya, kita juga tahu bahwa memang dari sebelahnya atau dari rivalnya lah, salah satunya adalah pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono ini kan sempat juga mau menindaklanjuti adanya kecurangan yang memang terjadi. Bahkan ya, ini kemarin ketika KPU menyampaikan rekapitulasi dari hasilnya ya, ini saksi dari Ridwan Kamil dan juga Suswono ini walk out dan tolak tanda tangani berkas. Namun ini KPU juga menyampaikan meskipun walk out gitu kan ya, penetapan suara ini tetap sah seperti itu. Nah, ini kita lihat ya bahwa memang siapapun pemenangnya, siapapun yang kalah gitu ya, ini tuh harus legowo. Sifat legowo tuh memang harus ditanamkan dalam diri kita dalam melakukan hal apapun ya. Yang salah satunya berkenaan dengan pemilihan. Ini kan banyak juga yang gontok-gontokan dan yang lain-lainnya. Nah, kita juga ucapkan selamat sekali lagi kepada Pramono Anung dan juga Rano Karno yang memenangi pemilihan Gubernur Jakarta. Dan semoga juga ya ada banyak sekali kan mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan ya untuk membuat Jakarta lebih baik lagi. Jadi lebih baik saling merangkul dan mewujudkannya bersama-sama. Nah, ini juga menjadi evaluasi ya tentunya salah satunya di Jakarta, mohon maaf, karena kan partisipasi pemilihnya ternyata di luar prediksi, dalam artian masyarakatnya malah tidak memberikan perhatian lebih nih untuk memilih calon pemimpinnya. Nah, ini juga bisa menjadi bahan evaluasi. Harusnya seperti apa nih ya pemilihan-pemilihan kepala daerah yang
akan diselenggarakan mungkin di tahun berikutnya oleh para penyelenggara. Dan di tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia, kita juga berharap bahwa siapapun pemenangnya silahkan untuk dapat mengemban amanahnya dengan baik. Jangan sampai ya ada tindak korupsi, kemudian juga kolusi nepotisme ataupun hal-hal lainnya yang justru memperburuk keadaan wilayah tersebut. Kita juga berharap bahwa memang salah satu resolusi kita Indonesia emas gitu kan ya, ini dapat diwujudkan sedari dini. Kita kan step by step dan tentunya banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi di tiap-tiap wilayah, kabupaten, kota ataupun provinsi di Indonesia. Nah, pemirsa, dua berita berkaitan dengan pilkada tadi ini membuka perjumpaan kita di pagi hari ini. Masih ada pemirsa berita lainnya yang akan kita ulas secara seru. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.